Haleluya. Mari saya ingin membawa saudara membuka di dalam kitab Keluaran. Sekali lagi kitab Keluaran pasal 23. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 bagian A. Keluaran 23 ayat 25 bagian A. Yang sudah temukan katakan amin. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Situasi kondisi apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini tidak akan menghalangi kita untuk kita terus beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Terlebih kita mau datang mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Keluaran pasal 23 ayat 25 bagian A. Saya hitung 3 saudara kita baca bersama-sama. Baik saudara yang beberapa pelayan yang ada bersama saya dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing atau setiap kita yang menyaksikan dan mengikuti ibadah live streaming atau ibadah live streaming pada pagi hari ini. Mari kita akan baca bersama-sama 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Sekali lagi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengar firman Allah. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ini firman Allah kepada orang Israel. Ini firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dan kepada seluruh umat Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saudara garis bawahi kata firman Allah yang berkata, beribadalah. Ya, beribadalah. Kata beribadah di sini saudara, dalam terjemahan lain dia menggunakan kata sembah, menyembah. Jadi beribadahlah kepada Tuhan ini, saudara, maksudnya menyembah kepada Tuhan Allah kita. Beribadah di sini artinya adalah satu sikap yang mulai dari hati kita, yang kemudian disertai dengan satu tindakan untuk kita datang memuja kepada Tuhan. Jadi kata beribadah ini adalah sebuah tindakan pemujaan kepada Tuhan yang lahir dari hati, yang kemudian disertai dengan sikap dan tindakan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu orang Israel dipanggil Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. Tujuan utama saudara, selain Tuhan memang mau bawa mereka pergi ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tetapi tujuan utama Tuhan memanggil orang Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu supaya orang Israel datang beribadah kepada Tuhan. Beribadah di sini adalah satu tindakan, satu sikap yang dimulai dari hati yang kemudian disertai dengan tindakan perbuatan untuk memuja Tuhan melalui apa? Melalui kita memuji, melalui kita menyembah Tuhan, melalui kita memuliakan Tuhan. Nah, saat ini khususnya kita di Indonesia, awalnya di Pulau Bali, Pulau Jawa, telah ditetapkan aturan PPKM. Mulai dari PPKM mikro kemudian berkembang karena situasi semakin tidak kondusif, berkembanglah menjadi PPKM darurat ya. Nah di situ salah satu ketentuan supaya rumah ibadah ditiadakan dulu sementara. Maksudnya apa? Aktivitas beribadah yang sifatnya korporat, berkumpul, itu ditiadakan sementara. Karena apa? Karena situasi zona merah. Oleh pemerintah mengambil langkah seperti itu.
Dan ternyata saudara, beberapa hari terakhir ini bukan cuma di Pulau Jawa dan Bali, beberapa kota yang ada di Indonesia yang kemudian sudah ditetapkan zona merah, akhirnya diberlakukanlah PPKM mikro ini. Termasuklah di Kalimantan Barat, 2 kota yang ditetapkan yaitu Pontianak dan Singkawang. Kami juga sebagai hamba Tuhan, gembala sidang, wajib mematuhi aturan pemerintah, karena pemerintah punya tujuan yang baik demi kehidupan sosial masyarakat. Tetapi apakah dengan meniadakan ibadah on-site ini saudara, ibadah bertemu langsung saudara, apakah itu akan menghalangi kita umat Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan? Tidak. Toh saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah dalam bentuk online. Amin saudara. Karena apa? Ibadah yang sesungguhnya, pertama dengar baik-baik, yaitu adalah sebuah tindakan yang lahir dari hati, kemudian disertai dengan tindakan untuk kita memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Jadi walaupun saudara ada di rumah, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Walaupun saudara ada dimanapun berada, saudara yang mengikuti dan menyaksikan bersama-sama ini, saudara kita juga sedang beribadah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya senang sekali dan Tuhan pasti sangat senang. Di tengah situasi seperti ini, kita masih tetap membangun hubungan yang dekat dan erat dengan Tuhan, di mana kita selalu memuji dan menyembah dan memuliakan Tuhan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi saya garis bawahi, hal ibadah itu adalah sebuah sikap yang lahir dari hati, yang kemudian disertai dengan tindakan untuk kita memuja Tuhan melalui memuji menyembah Tuhan. Dan itu yang sedang kita lakukan pada saat pagi hari ini. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, selanjutnya firman Allah berkata di dalam Keluaran 23 ayat 25, dia katakan begini, tetapi kamu harus. Hal yang sama ada di beberapa terjemahan, dikatakan tetapi kamu harus. Jadi saudara, bagian ini adalah bagian yang sangat penting sekali untuk kita renungkan, bahwa ternyata di hadapan Tuhan hal ibadah ini adalah sebuah keharusan buat kita umat Tuhan. Tetapi keharusan ini bukan berarti dilakukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita. Amin. Dengan kerelaan dan dengan sukacita. Maksudnya kenapa firman Allah berkata tetapi kamu harus, agar supaya jemaat Tuhan, agar supaya umat Tuhan tidak boleh bersikap lalai, tidak boleh bersikap mengabaikan, tidak boleh bersikap menganggap enteng, tidak boleh bersikap menganggap remeh hal ibadah kepada Tuhan ini. Saudara, hal bersekutu beribadah dengan Tuhan, mau onsite kah, mau online kah, mau apapun bentuknya, itu bagi Tuhan itu adalah sebuah keharusan di Tuhan. Pada zaman itu, ya, bangsa Israel pada waktu itu, mereka walaupun dalam perjalanan ke tanah Kanaan, tetapi mereka diperhadapkan dengan situasi kondisi di sekitar mereka, di mana bangsa-bangsa pada waktu itu bukan memuja, bukan menyembah Tuhan yang benar, tapi mereka menyembah Allah-Allah yang ada di tanah tempat-tempat mereka itu. Dan lebih memprihatinkan sekali, ada sekian orang-orang Israel yang terpengaruh untuk kemudian beribadah kepada Tuhan-Tuhan, Allah-Allah nenek moyang, Allah bangsa Moab, orang Amori, Amalek dan lain sebagainya yang ada di sekitar sana. Nah itu sebabnya datanglah firman Allah saat ini. Datanglah firman Allah ini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.
Amin saudara. Jadi ini adalah hal yang sangat prinsip, hal yang sangat urgent di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan sampaikan kepada umat Tuhan, untuk Tuhan sampaikan kepada jemaat Tuhan, untuk Tuhan sampaikan kepada kita semua, setiap telinga yang mendengar firman Allah ini, bahwa hal ibadah kepada Tuhan itu adalah hal yang sangat penting sekali. Tuhan benar-benar begitu serius untuk jemaat yang setia beribadah kepada Tuhan, yang setia untuk selalu membangun hubungan erat dekat dengan Dia, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semua yang bersama dengan saya dalam firman Allah saat ini, dengar baik-baik. Begitu seriusnya Tuhan dengan hal ibadah. Ternyata ada hal yang melatar belakangi kenapa Tuhan sangat menempatkan ibadah itu sesuatu yang sangat penting buat kita, buat jemaat, buat umat Tuhan. Mari kita lihat dalam Keluaran 23. Keluaran 23. Saya ingin kita mau baca mulai dari ayat 20. Ya, janji dan teguran kepada Israel. Jadi rupanya saudara, hal beribadah bagi sekelompok orang Israel itu merupakan sebuah teguran. Kenapa? Karena ada orang-orang Israel pada waktu itu yang mengabaikan ibadah. Kalaupun mereka beribadah, ibadah mereka itu adalah ibadah yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Karena bukan datang ibadah kepada Tuhan yang benar, tapi ibadah kepada Allah-Allah lain, berhala-berhala. Jadi di satu sisi ini menjadi teguran. Tapi dengar baik-baik, di satu sisi ada janji berkat yang Tuhan sediakan buat mereka yang selalu setia beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Yang selalu setia berkomitmen dari hati dan disertai tindakan untuk selalu datang mau memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Walaupun saudara ada di rumah tapi hati saudara dekat dengan Tuhan. Amin. Walaupun saudara ada di mana saja tetapi hati saudara pasti dekat dengan Tuhan. Ada kerinduan untuk selalu bersekutu memuja Tuhan yang benar, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah baik Bapak Ibu Saudara, perhatikan di dalam Keluaran pasal 23, apa janji berkat yang Tuhan sediakan buat mereka yang serius dalam hal ibadah. Sesungguhnya ayat 20, Keluaran 23. Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang kusediakan bagimu. Haleluya. Orang yang taat dengar-dengaran kepada Tuhan, yang mau mengikuti jalan Tuhan dan mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, firman Allah berkata ada malaikat Allah yang senantiasa ada berjalan dengan kita. Berarti saudara, ada janji penyertaan Tuhan bagi mereka yang selalu setia mau datang bersekutu beribadah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang yang selalu rindu bersekutu beribadah dengan Tuhan, ada janji penyertaan Tuhan. Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yang bisa nyanyi mari sama-sama. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Nih, Tuhan tak akan pernah membiarkan kita sendiri bagi saudara yang setia mau datang beribadah kepada Tuhan. Aku mengutus malaikat.
Ada janji penyertaan Tuhan. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Ayat 21, jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni. Sebab namaku ada di dalam dia. Ayat 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Haleluya. Janji penyertaan Tuhan, janji perlindungan Tuhan bagi mereka yang mau selalu rindu datang bersekutu, beribadah dekat dengan Tuhan. Dengar baik-baik saudara ya. Perhatikan baik-baik firman Allah berkata apa. Ya. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, yaitu datang beribadah kepada Tuhan, kata firman Tuhan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Jadi janji yang berikut adalah janji perlindungan Tuhan. Yang pertama, Tuhan sertai. Tuhan sertai melalui malaikatnya. Yang kedua, dia berjanji melindungi. Karena bisa saja mungkin misalnya saya ada bersama dengan seseorang, tapi waktu datang musuh, saya bisa biarkan dia. Saya ada menyertai. Tetapi Tuhan tidak hanya menyertai kita, tetapi juga, Tuhan tidak hanya menyertai kita, tetapi Tuhan juga melindungi kita. Katakan amin. Orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan bilang begini, Dia akan bawa kita untuk berhadapan dengan orang Kanaan, orang Feris, ini musuh-musuh. Jadi saudara ingat ya, Tuhan akan izinkan kita termasuk hari-hari ini untuk menghadapi musuh. Amin saudara. Untuk menghadapi masalah. Salah satu masalah yang paling kita hadapi hari-hari ini itu corona, saudara. Ya. Nah Tuhan bilang, aku akan bawa kamu untuk berhadapan dengan musuh. Jadi memang kita tidak bisa menghindar. Tuhan izinkan kita untuk menghadapi ini. Virus corona ini adalah bagian dari strategi setan, strategi iblis. Untuk menjatuhkan kita anak-anak Tuhan. Tetapi jangan heran, kenapa? Karena sebagaimana Tuhan izinkan orang Israel berhadapan dengan musuh, demikian juga kita hari-hari ini. Tuhan banyak mengizinkan kita mengalami masalah-masalah dan persoalan-persoalan, pergumulan hidup. Jangan heran itu saudara. Wah, ada yang sudah takut mau menghadapi. Mengalami ketakutan. Bahkan sudah fobia dengan corona. Aduh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apapun masalah persoalan yang kita hadapi saat ini, itu semua atas kendali dan seizin Tuhan. Amin saudara. Nah persoalan di sini, apakah Tuhan ada melindungi kita atau tidak? Persoalan di sini apakah ada malaikat? Tapi firman Tuhan bilang, bagi mereka yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, musuhmu akan menjadi musuhku juga. Jadi saudara, musuh kita, lawan kita, mereka tidak hanya melawan kita, tapi mereka sedang melawan siapa yang ada bersama kita, yaitu Tuhan kita. Amin saudara. Musuh kita akan berhadapan dengan Allah kita. Karena apa? Firman Allah berkata, musuhmu akan menjadi musuhku juga. Kalau setan melawan kita, itu sama saja dia sedang melawan Tuhan yang kita sembah. Kalau setan melawan kita, orang-orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka setan juga siap-siap berhadapan dengan Tuhan yang ada bersama dengan kita.
Sebab itu kalau ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan hidup, jangan lari dari masalah itu. Amin saudara, jangan lari dari masalah itu. Hadapi itu semua. Hadapi dengan satu keyakinan bahwa Tuhan ada bersama kita. Asalkan kata firman Allah, engkau harus bersungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan Allahmu. Engkau harus sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan Allahmu. Kalau engkau sudah lakukan itu, jangan pernah takut lagi. Karena apa? Kata firman Tuhan, Dia akan berperang ganti kita. Haleluya. Saya ingat satu kesaksian, ada satu keluarga ya yang sedang mengadakan perjalanan, saudara. Dia sedang mengadakan perjalanan, di tengah perjalanan di mobil mereka, nah tiba-tiba dihantam badai ya. Mobil-mobil pada berhenti semua, saudara. Angin kencang menghantam itu, mengganggu perjalanan mereka. Istrinya bertanya, "Pak, apakah kita akan melanjutkan perjalanan ini? Banyak mobil yang sudah berhenti. Apakah kita akan berhenti?" Kita jalan terus. Tetapi badai terus, saudara, malah makin kencang angin bertiup. Makin banyak mobil yang akhirnya berhenti untuk tidak meneruskan perjalanan. Khawatir, takut dengan apa yang akan terjadi di depan. Tetapi suaminya ini, anak-anaknya juga sudah tanya, "Pak, apa kita akan lanjut?" Lanjut. Sambil terus dia berdoa kepada Tuhan yang dia sembah. Jalan terus. Rintangan semakin berat di depan, tapi dia jalan terus. Sampai akhirnya saudara, dia melihat cuaca di depan mulai cerah. Dan akhirnya cerah. Dan akhirnya mereka melewati badai itu. Terus berjalan. Ketika mereka ada di satu bukit, suaminya berhentikan itu mobil. Mereka keluar dari mobil dan mereka lihat ke belakang. Itu petir badai masih terjadi di belakang sana. Masih terus, saudara. Tapi itu sudah ada di belakang mereka. Suaminya bilang, seandainya kita ada berhenti pada waktu itu, kita masih ada terus di sana. Istrinya ngangguk, "Oh iya ya." Artinya apa? Kalau ada masalah, tantangan, badai kehidupan, hadapi itu. Amin saudara. Asalkan ketika kita menghadapi itu, pastikan kita ada sungguh-sungguh beribadah dekat dengan Tuhan. Kita setia memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Karena apa? Firman Allah berjanji, saudara, Dia yang akan melawan musuh-musuh kita. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu, ayat 23, dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het ya. Tuhan bawa malaikat untuk bawa kita menghadapi masalah, persoalan. Tetapi kata firman Tuhan ya, engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Amin saudara. Berarti apa? Walaupun ada masalah, tantangan, pergumulan hidup, percayalah kalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak hanya menyertai kita, tapi Tuhan siap memberi kemenangan buat kita. Tuhan yang akan melenyapkan musuh-musuh kita. Saya percaya apapun masalah, tantangan di depan, Tuhan jamin Dia akan memberi kemenangan buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ada kemenangan bagi mereka yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga kata firman Tuhan, mari kita lihat saudara. Ayat 25, ini janji berkat. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Haleluya, puji Tuhan. Lihat ya. Pertama, Tuhan janji Dia akan menyertai kita. Yang kedua, Tuhan janji Dia akan melindungi dan memberi kemenangan kepada kita. Yang ketiga kata firman Tuhan, Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Amin. Ini bicara tentang apa?
Ini bicara tentang kebutuhan pokok kita, kebutuhan primer kita, kebutuhan lahiriah kita, kebutuhan jasmani kita. Oh, Tuhan berjanji mereka yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, situasi apapun terjadi, kondisi apapun terjadi, Tuhan jamin Dia akan terus memberkati kita. Dia jamin Dia mencukupkan, bahkan melimpahkan berkat atas kita, berkat jasmani, berkat lahiriah. Dia akan mencukupkan. Kata mencukupkan di sini saudara, dia menggunakan kata menyediakan semua yang kita perlukan pada saat kita membutuhkan. Amin saudara. Jadi waktu kita butuh ada, waktu kita perlu ada, waktu kita perlu ada, tidak kurang. Mungkin saudara saat ini tidak ada apa-apa, misalnya tidak tersedia. Tetapi di saat saudara butuh, ada aja Tuhan punya cara untuk menyediakan dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita. Saya tahu hari-hari ini kita sedang bergumul secara finansial. Badai corona yang menghantam manusia pada hari-hari ini, menghantam bangsa, provinsi kita, kota kita, itu berdampak kepada kehidupan finansial ekonomi kita. Tetapi firman Allah berkata di tengah situasi kondisi saat ini, tetaplah datang beribadah kepada Tuhan, tetaplah datang bersekutu dengan Tuhan, tetaplah datang beribadah dengan Tuhan, tetaplah memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Maka percayalah, Dia berjanji Dia akan mencukupkan segala makanan dan minumanmu. Haleluya, puji Tuhan. Engkau yang khawatir dengan kehidupan ekonomimu saat ini, Tuhan janji, lakukan saja firman Tuhan. Saya mau datang beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Siap-siaplah untuk menanti berkat Tuhan ada bagi saudara. Amin. Berkat Tuhan sudah tersedia. Ya, siap-siap ini. Nih, saudara yang ada sungguh-sungguh beribadah saat ini, dengar baik-baik firman Allah ini. Ini janji firman Allah, bukan saya ya. Saudara yang ada sedang bersama-sama dengan saya, baik online saudara, baik yang ada di rumah dimanapun saudara berada, di kantor atau di mana saja, yang sedang bersungguh-sungguh mengikuti mendengar firman Allah, berhubungan dekat dengan Tuhan saudara. Siap-siaplah engkau untuk Tuhan mencukupkan jasmanimu. Selanjutnya, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Maksudnya begini, penyakit itu sebenarnya sudah ada di hadapan kita. Tetapi kemudian Tuhan jauhkan. Bisa mengerti kata firman Tuhan? Bisa saja saudara virus-virus itu sudah gentayangan di sekitar kita. Bisa saja saudara apapun sudah ada di sekitar kita, dengar baik-baik. Ataupun mungkin dengar baik-baik, saudara ada beberapa jemaat yang sudah terkonfirmasi COVID positif saudara. Asal engkau datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kata firman Allah, Dia janji, aku akan menjauhkan itu. Aku akan menjauhkan, katakan amin. Saudara yang mungkin sudah terkonfirmasi atau saudara yang tidak terkonfirmasi, jikapun ada virus-virus apapun itu, mau corona kah, mau bukan corona ya, mau virus apapun saudara itu, ya sudah ada di depan saudara. Bahaya penyakit apapun, kata firman Allah Mazmur 91, bahaya penyakit sampar apapun saudara, Tuhan akan jauhkan itu dari kita. Tuhan akan jauhkan itu dari keluarga kita, jauhkan itu dari komunitas kita. Asal apa? Sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Kalau saya mendapati diri saya ada sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, membangun hubungan dekat dengan Tuhan, tidak ada sedikit pun ketakutan dan kecemasan dalam hidup saya. Karena apa? Saya pegang janji firman Tuhan. Aku akan menjauhkan penyakit darimu. Haleluya. Amin saudara. Haleluya. Amin.
Bisa saudara percayai janji firman Tuhan ini? Saya tanya, saudara percaya janji firman Allah ini? Ya, bahwa Tuhan mampu berkuasa menjauhkan penyakit dari kita? Iya, karena firman Allah tidak pernah bohong. Firman Allah tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta dengan janjinya. Asal kita mesti sungguh-sungguh beribadah. Itu sebabnya kata firman Tuhan, mengapa Tuhan camkan di sini, mengapa Tuhan menyatakan di sini bahwa kamu harus beribadah kepada Tuhan? Karena di balik itu ada berkat yang Tuhan sediakan, berkat yang luar biasa yang Tuhan sebenarnya sudah sediakan buat kita. Kadang-kadang kita banyak menuntut dari Tuhan, sementara bagian kita itu kita tidak lakukan. Padahal Tuhan cuma suruh kita yang paling utama datang sungguh-sungguh beribadah aja kepada Tuhan. Memang ibadah kumpul bersama itu penting, karena itu juga firman Allah. Perlu kita untuk berkumpul bersama-sama beribadah. Tetapi dalam situasi seperti ini kita mesti bijaksana. Puji Tuhan saudara, kita sudah ada di era kecanggihan teknologi, ya, di mana di dalam hal kita memuji menyembah Tuhan, kita didukung oleh fasilitas yang ada seperti ini. Walaupun kita di rumah, tapi kita masih terus beribadah bersama. Amin saudara. Hati kita masih berkumpul bersama saudara. Fisik kita mungkin terpisah, tapi hati kita tetap berkumpul bersama. Amin saudara. Bersehati kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Ada bagian lain di bagian ayat ini saudara, saya tidak menjelaskan lagi karena panjang. Ya. Firman Allah berkata, waktu Tuhan bela umatnya, Tuhan janji berkat pembelaan, penyertaan dan pembelaan. Ya. Ada bagian di sini dikatakan di sini bahwa Tuhan akan pakai, ya, di sini ada dikatakan ya, ayat 28, lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan dan orang Ket itu dari depanmu. Saudara, tabuhan itu sejenis binatang, saya tambahkan sedikit ya. Tabuhan itu sejenis hewan, sama seperti lebah madu, ya, lebah madu. Tapi ini binatang tabuhan ini, dia sengatnya lebih bahaya daripada lebah, karena dia sejenis tawon, ya. Tawon yang kalau dia sengat itu wah berbisa sekali, dan kalau tidak ditangani itu bisa menyebabkan kematian. Saudara tahu enggak? Iblis sekarang sedang menggunakan segala fasilitas untuk meruntuhkan iman kita. Ya enggak saudara? Fasilitas untuk mematikan rohani kita. Fasilitas-fasilitas gadget sekarang kalau tidak hati-hati itu bisa mematikan iman kita loh saudara. Salah gunakan itu bisa mematikan rohani kita. Itu seperti tabuhan yang bisa juga menyengat. Tapi Tuhan bilang, Tuhan bisa robah itu tabuhan itu untuk mengalahkan musuh. Amin saudara. Tuhan bisa gunakan loh fasilitas-fasilitas yang ada kita pakai sekarang untuk kita pakai, untuk kita menang dengan musuh ini. Amin saudara. Untuk kita menang dengan apapun yang disodorkan oleh iblis. Sebenarnya tujuannya mau menghancurkan kita, tetapi kita bisa pakai itu. Justru sebaliknya apa? Untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Syukur kita ada di era seperti ini. Amin saudara. Fasilitas ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk menghancurkan musuh-musuh kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, janji berkat Tuhan. Ayat 26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Ini saudara adalah janji kesuksesan dari Tuhan. Tidak ada keguguran, apalagi saudara, tidak ada keguguran, ya. Bahkan mandul pun tidak. Mandul tidak, sudah ada bayi, tidak akan gugur. Ini adalah janji kesuksesan yang Tuhan sediakan buat saudara. Mungkin usaha, bisnis, karirmu apa, sepertinya seolah-olah apa saudara, sudah mandek, sudah terhalang, sudah nggak ada harapan lagi. Mungkin ada yang bangkrut, ada beberapa teman yang bangkrut yang sudah nggak bisa harapan lagi. Saudara, asal firman Tuhan bilang apa? Asal kita mau datang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia akan buat yang mungkin sudah mandul jadi tidak mandul,
Yang mungkin ada kemungkinan keguguran, tidak akan keguguran. Akhirnya akan melahirkan, dan melahirkan. Ini janji kesuksesan yang Tuhan berikan loh buat kita. Di tengah situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita menghasilkan, untuk kita berproduksi. Tetapi kepada mereka yang setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan janji, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan membuat kita sukses dan berhasil. Mari semua kita berdiri. Puji Tuhan, mana pemain musik kita menyanyi pujian bagi Tuhan. Haleluya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Hari-hari ini jangan takut ya, jangan khawatir. Tuhan ada bersama dengan kita. Engkau ada bersama kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami. Ada saat musim sulit bagi kami. Musim berat buat kami. Yang kadang membuat kami lemah, tak berdaya, dan kadang membuat kami menjadi takut. Tapi firman Allah berkata, ada janji penyertaan, perlindungan, berkat Tuhan tersedia bagi kami semua. Yes, amin. Makasih Tuhan. Engkau ada selalu bersama kami Tuhan. Setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku. Oh, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan dengan iman, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tuhan. Yes, amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersama kami Tuhan, amin. Engkau ada bersamaku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Di setiap musim hidupku. Oh, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamaku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih. Mari semua jemaat yang ada di rumah, lebih sungguh lagi katakan, Engkau ada bersamaku semua. Engkau, saudara boleh mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda bahwa Tuhan, aku percaya Engkau ada selalu dalam hidup kami. Engkau selalu bersama kami Tuhan. Amin, amin. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita sendiri. Ya, bahkan Dia memberi kekuatan buat kita. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan, kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya
bagiku. Musik terus mengalun. Saudara yang ada di rumah atau dimanapun berada, engkau saat ini yang sedang dilanda dengan ketakutan, yang sedang dilanda dengan kecemasan karena situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Angkat, buka hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Saya rindu berdoa buat semua kita yang ada di manapun berada. Dan saudara berkatalah dengan iman, di dalam nama Yesus, aku tidak akan takut lagi. Di dalam nama Yesus, aku tidak akan cemas, aku tidak akan khawatir. Dan katakan dengan iman, aku kuat, aku mampu, aku menang dengan segala pergumulan ini. Secara khusus buat saudara yang sedang sakit saat ini, apapun bentuk sakitmu, engkau mungkin sedang terkonfirmasi positif COVID-19 ini. Angkat tanganmu dan buka hatimu. Saudara mungkin yang sudah merasa sakit, yang sedang merasa badanmu tidak enak, kondisimu tidak fit, oh buka hati dan angkat tanganmu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, engkau berjanji engkau menjauhkan penyakit-penyakit dari hidup kami. Kami berkata dengan iman, dalam nama Yesus ada pemulihan, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin, haleluya. Ya ralaya bataka ya ralabasik. Kami menerima dengan iman Tuhan. Dan setiap saudara yang sudah mulai ragu, khawatir untuk masa depanmu, tetaplah percaya Tuhan merancangkan masa depan yang cerah buat kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah setiap kami yang sudah mendengar dan menerima firman-Mu. Diberkatilah setiap kami yang berkomitmen hari ini untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan Allah kami, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama serukan amin. Berikan sorak tepuk tangan buat kita, Tuhan kita, haleluya.